Ada seorang hamba Allah, ibadahnya Masya Allah, solatnya cakep, luar biasa, zakatnya bagus, puasanya rapih, hajinya, umrohnya, akhlaknya bagus, diam, tidak banyak ngomong, demennya zikir. Ini luar biasa si hamba ini ibadah. Saking luar biasanya, dibawalah oleh malaikat hafadzah ke langit pertama, dipuji oleh malaikat langit pertama. Ini cakep amalan orang ini, kagum, decak kagum malaikat langit pertama, lolos. Saya mau singkat aja, langit kedua lolos, langit ketiga lolos, keempat lolos, kelima juga lolos, keenam lolos, ketujuh lolos. Dari tujuh ini saudara, dibawa oleh malaikat menempuh lapisan-lapisan cahaya, hijab-hijab yang luar biasa banyaknya, dinding cahaya, sampailah menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat ini bilang, ini amalan cakep, ini amal soleh, luar biasa. Semua lapisan langit malaikat muji, ngiring, ngawal, saking cakepnya. Menghadap kepada Allah, disetor amalan ini ama malaikat hafadzah. Tapi ketika sudah menghadap kepada Allah, Allah bilang, antumul hafadzatu ala amali abdi. Malaikat, engkau ini kan tugasnya nyatet doang, apa yang dikerjakan oleh hambaku kau catat. Adapun hati, urusan saya. Hati, saya yang ngontrol hatinya. Adapun perbuatannya kau yang ngontrol. Tahu enggak malaikat, ini orang ibadahnya bukan karena saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Qala, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tas'adul hafadzatu bi'amalil abdi, dan naiklah malaikat hafadzah dengan membawa amalan seorang hamba Allah, min salatin, yakni daripada salat, wa zakatin, zakat, wa siyamin, puasa, wa hajjin, haji, wa umratin, umrah, wa khuluqin hasanin, dan akhlak yang baik, wa sumtin, dan diam, wa dzikrin lillahi ta'ala, dan berzikir kepada Allah ta'ala. Fatusyayyi'uhu malaikatus samawati sab'i, maka mengawal, mengiring akan amalan tersebut oleh malaikat langit yang 7.
hatta yaqta'u bihi al-hujuba kullaha, sehingga melewati mereka semua dengan membawa amalan itu akan segala hijab seluruhnya ilallahi ta'ala, menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqifuna baina yadayhi, maka berdiri malaikat di hadapan Allah, wa yashhaduna lahu bil amalis salihil mukhlisi lillahi ta'ala, mereka bersaksi bagi hamba dengan amal yang saleh yang ikhlas karena Allah Ta'ala. Fayaqulullahu Ta'ala, maka berfirman oleh Allah Ta'ala, antumul hafadhatu ala amali abdi, adapun kalian itu penjaga, pencatat atas amalan hambaku. Wa anar raqibu ala ma fi qalbi, adapun aku yaitu yang mengawasi, mengintai atas apa yang ada di dalam hatinya. Innahu lam yuridni bihadzal amal, sesungguhnya hamba ini yaitu tidak menghendaki ia kandaku dengan ini amalan. Wa innama arada bihi ghairi, hanya saja menginginkan ia dengan amalan ini akan selainku. Fa alaihi la'nati, maka atas hamba ini yaitu laknatku. Fataqulul malaikatu kulluha alaihi la'natuka wa la'natuna, maka berkatalah para malaikat semuanya, atas hamba itu laknatmu dan laknat kami juga. Fatal'anuhus samawatu sabu wa man fihinna, maka melaknatlah akan amalan itu, akan si hamba itu, oleh langit yang 7 dan malaikat yang ada di langit yang 7. Summa baka Mu'adun, kemudian menangislah oleh Mu'ad bin Jabal. Wantahoba intihaban syadidan, dan berteriak dengan teriakan yang keras. Wa qala Mu'adu, dan berkata Mu'ad, qultu ya Rasulullah, anta Rasulullah wa ana Mu'ad, wahai Rasulullah, engkau kan Rasulullah, sedangkan aku adalah Mu'ad bin Jabal. Fa kaifa li bin najati wal khalasi min dalik, bagaimana bagiku untuk selamat dan lepas dari yang demikian itu? Qala, Nabi menjawab, iqtadi bi wa in kana fi amalika naqsun, ikutilah aku meskipun ada pada amalanmu itu kurang. Wallahu a'lam bissawab. Segini saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kita akan membahas, mulai mau menutup dari hadis yang sangat panjang banget, diriwayatkan oleh Imam Ibnul Mubarak di dalam kitabnya Az-Zuhud dari Khalid bin Ma'dan, daripada Mu'ad bin Jabal, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ghazali menceritakan hadis ini kepada kita agar supaya kita hidup penuh dengan kewaspadaan. Jadi saban hari kita ibadah, saudara, dicatatlah oleh malaikat hafadzah dan dilaporkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lagi bercerita sesudah langit ke-7, ada seorang hamba Allah, ibadahnya Masya Allah, solatnya cakep, luar biasa, zakatnya bagus, puasanya rapih, hajinya, umrohnya, akhlaknya bagus, diam, tidak banyak ngomong, demennya zikir. Ini luar biasa si hamba ini ibadah. Saking luar biasanya,
dibawalah oleh malaikat hafadzah ke langit pertama, dipuji oleh malaikat langit pertama. Ini cakep amalan orang ini, kagum, decak kagum malaikat langit pertama, lolos. Saya mau singkat aja, langit kedua lolos, langit ketiga lolos, keempat lolos, kelima juga lolos, keenam lolos, ketujuh lolos. Dari 7 ini saudara dibawa oleh malaikat menempuh lapisan-lapisan cahaya, hijab-hijab yang luar biasa banyaknya, dinding cahaya, sampailah menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat ini bilang, ini amalan cakep, ini amal soleh luar biasa. Semua lapisan langit malaikat muji, ngiring, ngawal, saking cakepnya. Menghadap kepada Allah, disetor amalan ini sama malaikat hafadzah. Tapi ketika sudah menghadap kepada Allah, Allah bilang, antumul hafadzatu ala amali abdi. Malaikat, engkau ini kan tugasnya nyatet doang, apa yang dikerjakan oleh hambaku kau catat. Adapun hati, urusan saya. Hati, saya yang ngontrol hatinya. Adapun perbuatannya kau yang ngontrol. Tahu enggak malaikat, ini orang ibadahnya bukan karena saya. Hatinya, ibadahnya bukan ikhlas karena Allah ibadahnya, tapi pengen dinilai orang. Sedekahnya biar dikata orang yang dermawan, perangnya melawan musuh Islam biar dikata pahlawan yang gagah berani. Ngajinya biar dikata dia kiai. Begitu seterusnya. Dia tidak niat karena aku, dia riak. Ada kerinduan pengen dinilai orang lain dari ibadahnya, ada kepengenan dipunten orang lain. Padahal aku lihat, enggak cukup apa dipontenku, enggak cukup apa dicatat oleh malaikatku, sampai pengen niat dipuji orang lain. Ini hamba kulaknat, kata Allah. Padahal solatnya Masya Allah, ada girang di hati, girang. Solat sehingga ketahuan di kamar, waktu bini masuk ser aja di hati, girang. Bini lihat, laki gue hebat juga ya, di hati kita. Padahal ngomong juga kagak tuh bininya. Ada begitu tuh, begitu. Biar orang ponten ibadahnya. Kata Allah, ini orang aku laknat. Malaikat yang tadinya muji berubah, Allah laknat. Dia bilang, ya kami juga laknat ya Rabb. Tadinya muji. Akhirnya semua malaikat langit ketujuh melaknat orang itu karena ibadahnya tidak disertai keikhlasan. Ibadahnya enggak ikhlas. Ikhlas itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama tertingginya yaitu ibadah murni, pengen cari ridho Allah. Tidak ada niatan surga, tidak niatan pengen diberi rezeki. Ini juga ikhlas kelas tinggi. Ikhlas di bawah ini bila ibadah pengen dikasih surga sama Allah,
pengen dijauhkan dari nerakanya Allah, ini ikhlas. Nomor 2, rendahan. Solat kita pengen masuk surga, masih ikhlas. Solat kita pengen enggak masuk neraka, masih ikhlas. Sedekah kita biar masuk surga, ikhlas. Bawahan. Ikhlas yang nomor 3 paling rendahnya, ibadah pengen diberi dunia buat bekal akhirat, itu juga ikhlas. Dia sholat duha pengen warungnya laris supaya dia bisa ibadah sama Allah dengan dunia itu. Baca surat Waqiah pengen rezekinya luas. Baca solawat pengen diberi duit banyak untuk ibadah. Ini ikhlas, paling rendahnya ikhlas. Boleh di luar ini baru tidak ikhlas. Ibadahnya pengen dinilai orang, ibadahnya pengen diponten orang, ini enggak ada ikhlas. Maka orang yang riya, malaikat enggak tahu kalau dia riya karena urusan batin. Dalam hadis yang sahih Nabi sampaikan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tak pandang rupa model ibadahnya, yang dipandang hatinya. Hatinya. Maka hati ini yang dinilai oleh Allah. Hatinya bagaimana ibadahnya. Orang puji itu urusan orang, yang penting niatnya karena Allah. Kalau udah karena Allah pasti orang puji. Enggak bakalan enggak. Sedekah saudara bagi sama yatim, orang bakal puji tanpa saudara minta di hati. Pengen dinilai dermawan, pasti bakal dinilai. Kalau Allah udah cinta, nanti makhluknya bakal ditanamkan kebaikan. Tapi tidak ada kepengenan di hati, pengen dinilai orang. Mau ada orang, mau tidak, ibadah aja. Ini namanya ikhlas. Maka orang yang riya, terbesit di hatinya riya, kerinduan pengen dinilai orang, menyebabkan amal itu ditolak oleh Allah. Di ujung surat Kahfi Allah sampaikan, faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa orang yang berharap berjumpa dengan Allah, maka beramal soleh disertai keikhlasan. Tidak ada syirik khafi, menduakan tujuan, itu tidak tepat. Kenapa pengen dipuji orang? Bukankah dia enggak punya surga, enggak punya neraka? Maka ini tidaklah ikhlas dia. Ikhlas itu dalam ibadah kayak ibadahnya penggembala kambing. Dia solat di tegalan, qabliyah dohor 4 rakaat, lalu solat dohor, lalu wiridan, ba'diyah dohor 4 rakaatnya, suratnya panjang-panjang. Enggak ada sedikit pun terbesit di hatinya pengen dipuji oleh kambing, enggak ada. Kenapa enggak pengen dipuji kambing? Sebab kambing enggak punya surga, enggak punya neraka. Ngapain pengen dipuji dia? Ini namanya ikhlas. Pokoknya ikhlas saja ibadah. Enggak usah kita dibikin puyang-puyang ibadah. Maka bila kita ikhlas seperti surat Al-Ikhlas, di mana enggak ada sebutan kata ikhlasnya di dalamnya, dan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu saudara, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan betapa amalan itu kalau udah kena gibah, sombong, congkak, ujub, dengki, sum'ah, riya, ini enggak nembus sama Allah, enggak diterima sama Allah ibadahnya. Maka Sayyidina Mu'ad mendengar cerita ini dari Nabi, summa baka Mu'adun. Sayyidina Mu'ad nangis dengan nangis yang histeris, nyaring suaranya Sayyidina Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala an. Nangis, kata orang Betawi gegeroan Sayyidina Mu'ad nangisnya.
mendengar betapa ibadah ini begitu banyak yang harus kita amalkan di dalam ibadah. Bukan sekedar kita ngaji lalu kemudian beribadah, tapi harus disertai akhlak, yaitu akhlak hati, ikhlas ibadahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Sayyidina Mu'adz menangis. Lalu setelah Sayyidina Mu'adz diam, bisa menguasai dirinya, bisa mengendalikan dirinya, Sayyidina Mu'adz bin Jabal bilang kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Mu'adz, ya Rasulullah, anta Rasulullah wa ana Mu'adz. Nabi, engkau si enak Rasulullah, maksum, tidak ngerjain dosa, terjaga hidupnya. Lah kalau saya, siapa saya? Mu'adz. Mu'adz, orang yang tidak terjaga, di hati banyak macam-macam pikiran yang mengganggu ibadah. Karena itu, fa kaifa li bin najat wal khalas min dzalik. Ya Rasulullah, bagaimana biar saya selamat? Biar saya selamat nih bagaimana Nabi? Biar ibadah saya ini selamat, mendapatkan nilai di mata Allah. Orang yang kayak saya ini, saudara sekalian yang mulia, dengarkan jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Apa jawab Nabi? Iqtadi bi wa in kana fi amalika naqsun. Kata Nabi, ikuti saya aja, ikuti aku, meskipun amalmu banyak kurang, meskipun amalmu banyak yang kurang, jangan jauh-jauh dari aku. Jangan, ikut Nabi, teladani Nabi, pelan-pelan. Dengan ikut Nabi nanti riya akan dibuang, gibah akan dibuang, dengki akan dibuang, asal ikut Nabi. Dalam hadis yang sahih, Imam Al-Maqdisi riwayatkan dalam kitabnya Al-Hujjah, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak beriman seorang kamu sebelum pikirannya ngikuti ajaran yang aku bawa. Udah ikut Nabi aja itu selamat. Ikut Nabi, meskipun ibadah kita dikit, ikuti aja yang Nabi ajarin. Belajar bersihin hati. Kalau kita ampe niari masih ada riya, terusin, jangan berhenti. Namanya berhenti ngikut Nabi. Tapi amalan saya ini sedekah pengen dipuji orang, enggak apa-apa, terus sampai akhirnya Allah bakal bersihkan hatinya dari riya. Jangan sedekah, gua ngeri takut riya, itu udah riya, udah kasih aja. Jangan tinggalin ibadah alasan karena riya. Kenapa? Sebab ngaku ikhlas tapi tidak ibadah, lebih parah. Masih mending ibadah dengan riya daripada kagak ibadah sama sekali, ngaku ikhlas. Dari mana? Udah ibadah aja, ikut Nabi. Saya bisa sedekah, tapi kalau di muka umum enggak apa-apa, nanti bakal bisa sedekah walaupun tidak di muka umum, enggak apa-apa. Ikuti Nabi, ajaran Nabi ikuti. Banyakin baca sholawat.
Sebab solawat nyelamatin, biar deket sama Nabi. Ibadah-ibadah kita bisa ditolak. A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala Nabi Muhammadi. Amalan kita ini bisa diterima, bisa enggak. Lihat ini, langit ketujuh aja solat ditolak sama Allah, padahal udah dipuji malaikat. Puasa ditolak oleh Allah, malaikat puji. Haji, malaikat puji, ditolak juga sama Allah. Amalan kita bisa diterima, bisa ditolak, kecuali baca solawat kepada Nabi Muhammad. Itu pasti diterima, biar selamat. Orang yang dulu-dulunya waktunya banyak terbuang, malamnya buat ngorok, siangnya buat maksiat, ibadah kurang, sekarang udah senja umurnya, maka cara kita mengejar daripada waktu yang terbuang sia-sia dengan banyak-banyak baca solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi, ikuti aku meskipun amalanmu kurang, ikut aja. Apa yang Nabi suruh kerjakan, apa yang Nabi larang tinggalin, udah ikut Nabi aja, selamat. Biar kita amalan dikit, banyakin baca solawat. Kasih waktu dari 24 jam. Jam berapa kita mau siap duduk dengan Allah di sejadah? Nggak usah banyak, 10 menit. Nggak kuat 5 menit, nggak apa-apa. Yang penting duduk di sejadah. Duduk, puter tuh tasbih, baca solawat. Untuk apa? Untuk menutupi ibadah kita yang rusak karena riya, untuk menutupi ibadah kita yang rusak karena sombong, yang ditolak-tolak. Kalau solawat udah pasti diterima tanpa syarat. Kalau solat banyak syaratnya, kudu wudu, kudu ngadep kiblat, nutup aurat. Solawat mau enggak, udah ikut Nabi aja, banyakin baca solawat. Karena ini repot. Amalan di akhir zaman ini yang paling cocok buat kita, baca solawat aja yang banyak. Apakah yang kita bisa? Baca aja solawat. Sebab apa? Buat nyelamatin kita, nyelamatin. Ini amalan kita banyak yang ditolaki oleh Allah. Sedekah kita pengen dinilai dermawan, puasa sampai dikit-dikit sama teman kita lagi ngobrol, beludah lagi, dikit-dikit beludah lagi, biar teman kita tahu kalau kita lagi puasa. Udah kena begitu lagi, ada aja begitu. Baca Quran kita pelan, pas diketok pintunya Waalaikum, teman kita nih kencengan dikit, biar dia tahu kalau kita baca Quran. Ada aja, wis baca solawat aja. Amalan akhir zaman, baca solawat. Ini mah pasti diterima. Riya juga diterima kalau solawat. Banyakin baca solawat. Siapin waktu. Jam berapa antara kita nggak sama waktunya. Ada yang bisanya subuh-subuh, ada yang bisanya malam-malam, ada yang bisanya isya-isya, ada yang bisanya maghrib-maghrib. Siapin waktu buat menyebut-nyebut Nabi Muhammad, biar bisa iqtadibi, biar bisa mutaba'atur Rasul, biar kita bisa nyontoh Rasul. Amalin yang kecil-kecil, yang ringan-ringan dulu. Mulailah kita masuk rumah kaki kanan, keluar rumah kaki kiri, kayak Nabi. Kalau kita lupa, keluar rumah kanan dulu, mundur lagi, tepak aja tuh pahanya, belum nurut sama Rasulullah kamu ini, mundur, mundur. Biar kita keluar rumahnya kaki kiri. Yang kecil-kecil dulu nyontoh Nabi. Masuk rumah kaki apa? Kanan, keluar rumah kiri. Ingetin biar nurut. Pakai sendal kanan, copot sendal kiri, pakai baju kanan, lepas baju kiri. Minum pakai tangan kanan, tangan kanannya kotor, tangan kanannya habis makan gule,
banyak tangan kiri tapi diganjel tangan kanan, jadi tangan kanan minta tangan kiri bantuan, jadi begitu namanya disebut tangan kanan karena ininya kotor, begitu supaya benar. Pakai baju ngancinginnya dari bawah, begitu ke atas, nyopot dari atas ke bawah. Nyontoh Nabi yang kecil-kecil dulu. Kalau saudara nyontoh nabinya tahajud sampai bengkak, berat. Berapa rakaat itu? Orang tarawih 20 aja nggak pernah ngalamin bengkak kecuali main bola. Begitu. Berapa rakaat itu sampai kakinya bengkak itu? Wallahu a'lam itu. Sampai ngalamin kaki sampai bengkak kayak begitu. Saking lamanya ibadah. Wis itu mau tinggi, itu tinggi. Yang kecil-kecil aja. Yang ringan-ringan dulu. Yang ringan-ringan, sholat imam salam 2 kali baru salam, tuh imam baru sekali aja assalamualaikum warahmatullahi, udah main samber aja assalamualaikum, entar sabar ikut Nabi, biar imam 2 kali dulu, imam udah 2 kali baru salam. Imamnya juga kudu ngaji, imamnya kencengnya sekali doang assalamualaikum warahmatullahi, yang duanya pelan, makmumnya nungguin aja sampai doa diputer-puter Rabbana atina ya muqallibal qulub sampai 10 kali, nungguin salam kedua. Lama juga nih imam, gua salam juga nih assalamualaikum. Dilihat imamnya udah keluar dari samping, ngopi aja di samping masjid. Ini imam gak ngaji juga, salam 2 kali kencang juga tuh imam. Belajar nyontoh Nabi dikit-dikit. Lu lihat Cina kaya raya, kebangun apartemen, bisa bangun tuh di Bintaro Jaya 1, 2, 3 sampai berapa itu. Nyontoh Nabi, dia pakai dagang celana jin, kasih resleting, ngancinginnya tuh resleting dari bawah ke atas. Lihat yang pakai celana tuh ngaji nih, siapa celana jin tuh, ngancinginnya dari mana? Bukanya dari atas ke bawah tuh. Cina ngamalin ajaran Nabi kaya kebangun apartemen. Masa kita yang ngadirin maulid kagak mengikut Nabi? Sengsara hidup kita. Udah nyontoh Nabi aja, nyontoh Nabi. Lihat tuh motor Jepang tuh nyontoh Nabi, gas di kiri apa di kanan ya? Di kanan. Dia pertama kali itu kanan, itu motor kaya makanya ngambil ajaran Nabi. Kalau masuk masjid kanan, keluar kiri, masuk WC kiri, keluar kanan, gitu. Karena kiri itu kuat, kiri itu. Jadi kalau kepleset bisa jaga-jaga. Itu Nabi, kiri itu kuat. Sampai dicontoh juga sama Jepang, motor dikasih standar tuh. Di kanan apa di kiri ya? Kiri. Dia ngamalin ajaran Nabi, kaya gitu. Kita ini maulid tapi ngamalin ajaran Nabi nggak mau. Begitu, yang mananya ikut Nabi udah. Kata Nabi, bagaimana ya Rasulullah, kata Sayyidina Mu'ad, biar saya selamat. Kata Nabi, iqtadi bi ya Mu'ad, udah ikut saya aja. Wa in kana fi amalika naqas, meskipun kurang ibadahmu, ikut aku aja. Makan kanan, begitu. Masuk masjid kanan. Kalau masuk masjid jangan lupa 4 ajaran Nabi. Masuk kaki kanan, doa Allah maghfirli dunubi waftahli ababa rahmatik. 3, niat i'tikaf. Di hatinya aku niat i'tikaf di masjid ini sunat karena ta'ala, jangan ditinggal. 4, kalau punya wudu, sholat tahiyatul masjid. Atau enggak punya wudu, atau punya wudu tapi pas giliran ngaji mau tahiyatul masjid, jangan, udah ngaji jangan sholat, baca dulu baqiyatus sholihat, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 4 kali, baru duduk. Sama ganjarannya tahiyatul masjid, biar gak ketinggalan ngaji. Nabi udah ajarin, ikut Nabi aja, enak ikut Nabi, ikut Nabi enak.
Jadi hidup ini biar enak, ikut Nabi. Kalau makan malam, habis malam makan jangan langsung tidur, jalan dulu barang 200 meter mah. Di rumah aja mondar-mandir, apalagi rumahnya tingkat, naik turun. Begitu 200 meter, biar ada pembakaran, gak jadi penyakit. Udah Nabi itu udah sayang banget sama kita. Gitu, makan malam jalan, bukan gak makan apa aja. Yang penting ikuti ajaran Nabi. Begitu, enggak apa-apa. Begitu. Makan malam silakan. Mau 3 piring ke 4 piring langsung tidur. Makanya Nabi itu kalau sahur menjelang subuh 20 menit lagi sebelum subuh sahur. Jadi selesai sahur langsung ke masjid. Gak kayak kita sahurnya jam 1, habis itu tidur. Ya Allah. Begitu. Gitu tahu. Tidur, bangun subuh. Habis subuh tidur lagi, bangun dohor. Dohor, tidur lagi, bangun asar. Asar tidur lagi, bangun maghrib. Ini puasa apa namanya yang kayak begini nih? Puasa apa? Latihan mati. Apaan? Puasa apa namanya? Latihan mati. Mati nggak usah pakai latihan. Ntar juga mati. Pakai latihan lagi. Begitu. Udah melek. An-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Orang pada tidur di dunia. Ntar udah dikubur baru sadar. Sekarang nih waktunya ibadah. Udah banyakin baca sholawat biar selamat. Begitu baca sholawat. Sehari berapa ke? Ini habis isya. Dapetin dah biar kita nggak ngalamin stres hidup. Syukur-syukur kita dapat dah barang 300 mah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa alil khandaq. Waftah lana minal khairi kulla mughlaq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ahlil khandaq. Waftah lana minal khairi kulla mughlaq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ahlil khandaq. Waftah lana minal khairi kulla mughlaq. Baca aja 300 tiap malam biar nggak ngalamin susah. Enggak apa-apa niat minta dunia bakal akhirat, enggak apa-apa, ikhlas kelas rendah, latihan. Enggak bisa kita langsung lari karena Allah tinggi itu tinggi. Ntar berproses. Baca aja dulu sabanari. Baca agar supaya kita bisa menteladani Nabi, ngikut Nabi yang kecil-kecil dulu. Ikut Nabi yang kecil-kecil dulu. Begitu ikut Nabi moda keluar dari masjid kaki kiri. Begitu aja udah ikut daripada Nabi. Enak kalau ikut Nabi menjadi yang kecil-kecil dulu. Ntar ikut yang gede-gede, yang sehari-hari dulu. Ikut Nabi. Gitu tidur. Lampunya matiin. Nabi nggak pernah tidur lampu kayak begini nyala. Kita mau tidur lampunya nyala banget. Habis itu ngeluh, ini boros amat listrik. Ya salah kita. Kan udah Nabi bilangin, mata kita nih nggak kuat cepet min. Gara-gara apa? Tidur lampunya nyala. Orang Kristen aja pakai, lihat di hotel-hotel tuh. Ada lampu tidur, biasnya doang. Lampunya begini. Atau juga lampunya begini ada tutupnya, biasnya. Emang begitu, nggak boleh terang. Dia ngamalin kaya orang Kristen, kaya ngamalin ajaran Nabi mulu, gitu. Yang baca maulidnya kita, yang ngamalin dia, untungan yang ngamalin, kudu kita dua-duanya. Jangan bagi tugas, begitu. Amalin dah, udah ajaran Nabi amalin. Kalau makan Nabi enggak minum kecuali habis kelar makan dulu baru minum. Nabi begitu. Kalau kita enggak, baru sesuap minum. Kenyang kagak, kembung iya. Ya Allah, yang benar makan tuh ikut Nabi. Ya Allah, iqtadi bi, ikuti aku. Ikuti aku. Wa in kana fi amalika naqs,
sekalipun ibadahmu banyak kurang, udah pelan-pelan iringi baca sholawat. Saya banyak tanemin kaum muslimin, kalau habis sholat jangan kagak baca sallallahu Muhammad 100. Buat apa? Biar pelan-pelan bisa ikut Nabi. 100 habis sholat, dohor 100, asar 100, sallallahu Muhammad ya semenit. Biar apa? Nggak ngalamin susah. Nabi udah janji, man sholla alayya kulla yaum khamsami'ati marrah lam yaftaqir abadan. Siapa orang baca solawat kepadaku saban hari 500, kalau muka model begini demen kredit, dikredit aja. Habis dohor 100, asar 100, maghrib 100, isya 500, lam yaftaqir abadan. Ini saya nggak bakal ngalamin susah hidup. Nabi itu sayang sama kita. Kenapa kita banyak susah, pusing, galau, bosen, jemu sama hidup, oleng? Karena kita kurang mau ikut Nabi, kurang mau baca sholawat, mulut kita kurang mau. Dari mana hubungannya baca sholawat dengan murah rezeki? Jangan dipikirin. Urusan Allah kita membaca aja. Allah mau bisa itu kelapa di tengah laut tuh di Pulau Seribu, muanya asin, airnya manis, bisa. Dari mana manisnya? Udah terserah Allah gitu. Enggak dipikirin, kelapa juga enggak mikirin begitu. Kita bikin buyang-buyang, udah baca aja sholawat. Habis sholat 100 sallallahu ala Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Menit, jangan tinggal habis sholat 100, biar berkah. Yang paling utama nomor 1, kita harus punya bekal ngadepin Nabi nanti di akhirat. Ibadah kita banyak kena dengki, kena ria, kena sombong, kena sum'ah, kena congkak, macam-macam. Ini yang mengganggu ibadah kita. Solawat enggak terganggu. Banyakin baca solawat, banyakin baca solawat. Apatah lagi sekarang di akhir zaman, zamannya adu domba, ulama sama habaib. Ini orang awam kasihan jadi rusak. Yang ini nyela habaib, yang ini nyela ulama, udah habis. Walayadzubillah, bahaya, rusak akhirnya. Nah kita banyakin baca sholawat biar kita nggak terganggu sama kayak begitu. Baca sholawat aja, yang kagak, yang nggak kayak begitu. Jadi kalau saudara ditanya tuh bagaimana bang urusan nasab, saudara bakal jawab, gue lagi puyeng mikirin nasib. Mikirin apa? Nasib. Makanya gue mau baca sholawat aja deh, mikirin nasib. Nasib aja dan nasib nih gitu. Itu udah banyak kiai kita menasib aja nasib nih, surga neraka. Gue lagi puyeng ini ngaji hadis, ini belum tamat ini, berhari-hari berbulan-bulan ini ngaji hadis, satu hadis doang ini ya. Baca sholawat aja kita yang banyak. Udah baca sholawat minimal habis sholat berapa? 100. Baca apa? Sallallahu Muhammad. Ajarin bininya, ajarin anaknya, ajarin mantunya, ajarin cucunya, ajarin semuanya, biar enggak kena ngalamin tekanan dana rendah. Begitu. Apaan? Iya, dana rendah. Kalau dana rendah bakalnya darah tinggi, uring-uringan, udah puyang dah. Baca sholawat aja, baca sholawat 100, habis sholat 100, biar enak hidup begitu. Bininya nantinya enak kalau demen baca sholawat. Jangan kalah sama babi ngepet. Tahu babi ngepet enggak? Lakinya ngeluyur lakinya, bininya jagain lilin. Kalau lilin goyang-goyang tandanya, oh iya kayaknya pernah ini bisa tahu ini. Pernah tandanya tahu ini. Oh pernah nonton. Iya nonton, baik. Pernah nonton, baik. Jadi bilangin bininya, yang lakinya seret-seret tuh rezekinya, itu karena bininya kurang mau jagain tasbih sallallahu Muhammad, kurang mau zikir. Kalau bininya demen zikir, lakinya nggak bakalan oleng, nggak bakalan puyeng. Itu yang lakinya puyeng mulu urusan duit karena bininya kurang mau zikir. Begitu. Kalah sama babi ngepet. Tapi ngepet aja bininya bantuin laki. Masa ini bukan babi ngepet, orang pengajian bininya kagak bantuin laki, adanya ngomel mulu karena gak diajarin sholawat sama lakinya. Sholawat
Begitu. Sian saya sama laki yang kayak begitu tuh diomelin bulu sama bini. Begitu. Ada nggak nih yang diomelin bini nih? Oh nggak ada, alhamdulillah. Takut ada doang. Salawat. Udah habis sholat 100 sallallahu ala Muhammad. Semenit. Jangan tinggal. Begitu. Biar berkah. Sebab Nabi bilang sama saya Muad, iqtadibi wa in kana fi amalika naqas. Udah ikuti aku. Bagaimana biar bisa ikut Nabi? Baca sholawat. Pelan-pelan nanti dibimbing ruhaninya, pengen ngikuti Nabi sedikit demi sedikit yang dia bisa. Udah itu aja. Zaman akhir nggak bisa. Berat ibadah di akhir zaman. Kata Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Tahdzibun Nufus, man fatahu kasratus shalah wasyam falaihi bi kasratis shalah ala sayyidil anam. Siapa orang yang dulunya banyak enggak tahajud, banyak enggak puasa sunat, banyakin baca sholawat sama Nabi, banyakin baca sholawat. Begitu, baca sholawat. Jangan kagak sebelum tidur baca sholawat dah. Paling dikit 100, bisa 300 bagus, apalagi 400. Begitu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi walil khandaq waftah lana minal khairi kulla mughlaq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi walil khandaq waftah lana minal khairi kulla mughlaq. Dah enak hidupnya. Enak, biar enggak mumet-mumet. Enggak perlu nanti bininya itu, Bang, ayolah anterin ke optik. Yang enggak jauh dari Masjid Al-Abrar itu optik. Emang apa? Mata saya bermasalah. Bermasalah apa? Setiap lihat dompet lu enggak lihat apa-apa. Ini ada apa ini mata saya ini? Setiap ngintip dompet orang lihat apa-apa. Saya ngeri mata saya ini. Begitu, ngeri. Nah, biar enggak bingung kayak begitu, banyakin baca sholawat sebelum tidur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa alil khandaq waftah lana minal khairi kulla mughlaq. Sambil tiduran di kasur enggak apa-apa. Biar enggak bingung hidup. Biar enggak bingung. Mau ngapain kita hidup? Ibadah. Pelan-pelan ikut Rasulullah. Dengan sholawat nanti Allah kasih cahaya, kasih rahmat. Dengan rahmat itu akan diberi taufik dan hidayah menuju mutaba'atur Rasul, mengikuti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah. Pelan-pelan kita setapak demi setapak, step by step, selangkah demi selangkah mengikuti Nabi. Dari umur kita yang tersisa ini, lidah kita gemar bersolawat kepada Nabi Muhammad. Amin, amin ya rabbal alamin. Segini aja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, silakan. Wallahu alam. Kalau tidak ada, doa saja.